Lintas Nunukan Pagi pendengar dalam program Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 13 Mei 2022. Baik, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Keagamaan edisi hari ini, di mana topik yang akan disampaikan adalah persyaratan amar ma'ruf nahi mungkar, yang akan disampaikan langsung bersama narasumber kami, ada Pak Ustadz Eko Nani. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita daya gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan itu dalam rangka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Karena kenikmatan yang diberikan itu hakikatnya disyukuri adalah dengan ketaatan dan dengan menjalankan apa-apa yang memang menjadi ketetapan daripada Allah, dan kita bisa menjauhi apa yang dilarang olehnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak ajaran yang terkandung di dalam agama Islam, ada satu perintah kepada kita atau satu istilah yang kemudian senantiasa melekat dalam kehidupan umat muslim, yaitu istilahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan satu pelaksanaan perintah untuk mengerjakan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi ciri khusus bagi umat terbaik, di mana umat terbaik itu diantara ciri-cirinya adalah dia melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Hal ini sebagaimana yang terangkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Syaratnya adalah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, ila akhiri ayat. Nah, kemudian amar bil ma'ruf itu maknanya adalah menyuruh atau mengerjakan atau mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, ya, yang ma'ruf itu yang dikenal oleh masyarakat, memang sudah tidak ada pertentangan di dalamnya, bahwa sesuatu itu memang secara konsensus, kesepakatan, tidak lagi ada keraguan atau sesuatu yang menjadi pro kontra. Memang sesuatu kebaikan yang secara publik dianggap memang suatu kebaikan yang paripurna. Kemudian an-nahyu anil munkar, yaitu mencegah atau melarang daripada yang mungkar, itu maknanya adalah sesuatu yang dianggap buruk, ya, memang disepakati keburukannya, sehingga kemudian perilaku itu tidak membawa kebaikan atau kemanfaatan, sehingga menimbulkan kemudorotan, dan ini harus dicegah. Anjuran amar ma'ruf nahi mungkar ini juga tersurat dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat, yang yad'una ilal khair, yang dia mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat ini
kita dapat informasi bahwa di antara ciri daripada umat yang terbaik dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 sebelumnya, dia berusaha untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Kemudian di ayat 104 ini memang ada perintah ya di sini agar kita mampu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun menurut Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini tidaklah kewajiban yang bersifat menyeluruh. Artinya kewajibannya itu bukan secara individu. Mereka diwajibkan kepada orang-orang yang memang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk mencegah atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Maka beliau menyatakan, ya Syekh Tantawi itu menyatakan bahwa kewajiban ini bersifat fardu kifayah, kewajiban kolektif, bukan fardu ain, bukan kewajiban personal atau pribadi yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Hal ini beliau simpulkan dalam tafsirnya itu dari kalimat atau kata minkum, di antara kalian. Itu menunjukkan bahwa tidak seluruhnya orang kemudian diperintahkan untuk mencegah atau menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Ada kriteria-kriterianya, ada syarat-syaratnya, ada batasan-batasannya, yang itu tentu saja harus dipenuhi sehingga kemudian usaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi efektif ketika dikerjakan, bukan sebaliknya justru menghilangkan esensi daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menurut Syekh Tantawi, beliau mengatakan orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu paling tidak dia harus memiliki, yang pertama adalah kapasitas nalar, yaitu kudratul akliyah, kudrah akliyah. Yang kedua ada ilmu yang dimiliki, kudrah ilmiyah. Kemudian yang ketiga ada psikologi yang baik, kudrah nafsiyah. Dan yang keempat adalah ada akhlak bagi orang yang melakukannya, kudrah khuluqiyah. Nah, jadi dengan demikian ini ketika dilakukan oleh 4 kemampuan itu, baik berkaitan dengan nalar, ilmu, psikologi maupun akhlak, maka itu menjadi cukup bekal bagi orang yang ingin untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Artinya tahapan-tahapan ini harus dilalui oleh orang yang ingin melakukannya, agar kemudian tujuan daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk empat bagian ini, kemampuan daripada orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, memang secara umum kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sesuatu yang mulia, bersifat ibadah. Maka kemudian ada tangga-tangga, ada batasan-batasannya, sehingga orang tidak keluar dari konsepsi amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya. Paling tidak ada 6 hal yang perlu diperhatikan ketika orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai persyaratan secara umum, agar kemudian apa yang dilakukannya itu bernilai ibadah, bernilai mulia, dan kemudian efektif kepada mat'u atau objek dakwanya. Yang pertama adalah pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu memperhatikan otoritas pelakunya. Ada hal-hal yang ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam satu kondisi tertentu, bahkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau kapasitasnya tuh tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu yang diberikan kapasitas untuk melakukan itu. Misalnya dalam sistem kenegaraan ada hal-hal yang bersifat kemungkaran, tapi kemudian itu yang bisa mencegahnya hanya negara saja. Karena memang kalau pemerintah atau negara itu tidak melakukannya, maka kemungkaran itu akan semakin meluas, dan kewajiban ini tentu bukan kapasitas otoritatif dari orang-orang biasa yang tidak punya kemampuan atau tidak punya jabatan-jabatan publik misalnya, atau orang-orang yang sipil atau orang-orang biasa. Seperti misalnya
yang berkaitan dengan penggusuran tempat kemaksiatan tertentu. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah setempat, atau perampasan aset, atau hal-hal yang bersifat memaksa yang kemudian itu kalau dilakukan akan menimbulkan kemaslahatan yang banyak sebagai kemaslahatan ammah, kemaslahatan umum, yang kemudian itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punyai kapasitas sebagai penguasa atau pemerintah setempat. Termasuk diantaranya penguasa itu bisa menggunakan alat negara seperti kepolisian dalam melakukan pencegahan-pencegahan terkait dengan tindakan-tindakan kriminal tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu memang kalau kita lihat dalam hadis juga disampaikan oleh baginda Nabi, man ra'a minkum, barang siapa yang melihat di antara kalian munkaron, ya, suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi. Maka minkum di sini maknanya adalah memang orang yang punya kapasitas di antara kalian. Maka mencegahnya itu adalah biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bi lisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi, kalau tidak mampu dengan kolbunya, dengan perasaan tidak suka, benci terhadap perbuatan mungkar itu. Wadzalika aful iman, dan itulah serendah-rendahnya iman, pencegahan dengan membenci atau tidak menyukai saya. Jadi menurut syarah hadis ini ada ulama yang mengatakan bahwa pencegahan dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan. Nah, ini kapasitasnya adalah pemerintah, pejabat, atau yang punya wewenang untuk menghentikan kemungkaran itu. Sementara mereka yang tidak punya kewenangan dalam kekuasaan, maka dia bisa mencegahnya dengan fabilisani dengan lisannya. Mereka ini diantaranya adalah para ulama, cendekiawan, ilmuwan. Maka ditunggu fatwanya, ditunggu pendapat-pendapatnya dalam upaya mencegah keburukan-keburukan atau kemungkaran yang ada. Nah, di luar daripada itu tidak punya kekuasaan, bukan ulama, bukan ilmuwan, maka dia bisa tetap mencegah kemungkaran dengan benci kepada kemungkaran itu. Karena sejatinya kalau setiap orang itu secara personal tidak menyukai saya terhadap keburukan yang ada, pasti keburukan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan itu juga termasuk bagian daripada pencegahan terhadap kemungkaran, walaupun kapasitasnya menurut hadis ini adalah dianggap pada level yang sangat rendah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, batasan-batasan yang dilaksanakan ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Nah, itulah kenapa kemudian ketika orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, orang harus punya kudrah nafsiyah, psikologi yang baik, sehingga dia melakukan sesuatu itu bukan karena egonya, bukan karena kepentingan dirinya, bukan karena dendam, bukan karena iri, dengki, apalagi karena provokasi yang dia itu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, maka di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini memang orangnya itu betul-betul tahu bahwa yang diajak ini adalah kebaikan, yang dicegah ini adalah kemungkaran berdasarkan ilmu yang dia miliki, dan argumentasinya itu didukung oleh fakta atau data-data yang kuat, bukan sekedar praduga atau bersifat untuk menguntungkan diri sendiri. Karena kebetulan merugikan dirinya, maka dia mengeneralisir segala itu untuk keburukan orang lain. Bukan demikian, tapi memang ini adalah menyangkut sesuatu yang disepakatin berdasarkan keilmuan, memang berdasarkan sesuatu yang buruk, sehingga harus dicegah. Nah, maka pentingnya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tidak mengedepankan hawa nafsunya, tapi berdasarkan petunjuk-petunjuk agama tentunya. Yang ketiga, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelum menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang lain, maka yang paling penting itu adalah ibda binafsi. Ya, dimulai dengan diri sendiri atau pribadi orang yang hendak melakukannya, supaya kemudian marwah atau kehormatan orang yang melakukannya terjaga, karena memang dia melaksanakan sesuai apa yang dia kerjakan dalam sehari-harinya. Tapi di sisi yang lain itu semua menjadi dakwah yang
atau ajakan yang efektif, karena memang dilakukan juga dengan perbuatan, sehingga orang ini tidak semena-mena kepada orang lain, keras kepada orang lain, tapi terhadap diri sendiri itu menjadi lalai. Nah, karena prinsip sebenarnya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia sendiri tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, tentu dia ada ancaman daripada Allah dalam Quran surat Sof ayat 2-3 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Maka orang yang berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus paham dulu prinsip ini, agar kemudian dirinya pun diupayakan jadi orang baik, kemudian mengajak orang lain sekitarnya menjadi orang yang baik. Karena segala sesuatunya tentu akan diperhitungkan, dia akan dihisab di yaumil akhirah terkait dengan apa-apa yang kita kerjakan. Sehingga orang yang berusaha memperbaiki dirinya terlebih dahulu, kemudian mengajak orang lain pun bersama dengan itu untuk melakukan kebaikan, dia akan terhindar dari keadaan merasa diri paling benar, atau merasa suci, atau merasa lebih baik daripada orang lain. Dan kemudian efek buruknya adalah dia gampang merendahkan orang lain. Padahal di dalam Quran surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ayat ke-32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah Allah yang paling mengetahui terkait dengan orang-orang yang bertakwa. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan ibadah, maka pelaksanaannya pun harus sesuai dengan kapasitas diri kita. Maka yang keempat itu adalah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu berdasarkan atau menurut batas-batas kemampuan kita, artinya tidak berlebihan, berdasarkan ilmu, berdasarkan kapasitas, dan tidak memaksakan diri tentunya. Sehingga yang kelima, cara kita, batasan-batasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita melakukannya secara berjenjang. Pilih metode atau cara yang paling ringan terlebih dahulu. Misalnya kita upayakan lakukan tindakan-tindakan preventif dulu, menasihati, mengajak, kemudian menegur. Kalau pada batasan-batasan itu kemudian tidak efektif atau sudah dilakukan kemudian belum berhasil, maka kita mencoba upaya-upaya yang lebih di atasnya lagi. Yang jelas kemudian upaya itu kita lakukan, kita pilih yang paling ringan, yang paling mudah. Mudah-mudahan yang paling ringan, paling mudah itu efektif, sehingga kemudian bisa menyelesaikan masalah tanpa harus mengambil tindakan-tindakan yang justru berakibat nanti pada akhirnya perbuatan atau tindakan kita tidak efektif terkait dengan pencegahan keburukan atau kemungkaran itu sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah upaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, batasannya adalah agar supaya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menimbulkan kemudorotan yang lebih besar. Melakukan amar ma'ruf itu dengan cara-cara yang ma'ruf, mencegah kemungkaran itu juga bil ma'ruf, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, oleh karena itu kadang kalau kita atau orang melakukan kebaikan itu tentu tidak gampang, karena ada saja godaan-godaan setan yang kemudian itu cenderung menyebabkan hilangnya daripada makna atau ibadah yang hendak kita kerjakan, atau merusak nilai dari apa yang kita kerjakan, termasuk merusak amal ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Dengan misalnya ada orang mencegah kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang baru. Nah, tentu saja ini tidak dikehendaki dalam mencegah kemungkaran. Ada orang misalnya mau mencegah kemungkaran tapi dia juga mencaci maki, mengucapkan kalimat-kalimat cacian, fitnah, atau merusak, tindakan-tindakan merusak atau perbuatan-perbuatan yang merugikan. Nah, tentu dalam hal ini yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran
itu tidaklah demikian, karena mencegah kemungkaran itu harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf atau cara-cara yang baik pula. Sehingga Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam An-Nasihut Ad-Diniyah wal Wasayah Imaniyah, beliau pernah mengatakan atau mengingatkan kita semua, etika terpenting dan terkuat perihal amar ma'ruf nahi mungkar adalah yang melakukannya menjauhi kesombongan, kekerasan, hinaan dan cacian terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Karena sejatinya ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kacamata kita itu adalah kacamata kecintaan kepada saudara-saudara kita. Kita menginginkan dia mendapatkan kebaikan sama seperti kita menginginkan diri kita mendapatkan kebaikan. Jangan sampai ada anggapan ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bahwa kesannya seolah-olah kita yang paling baik atau paling benar, sehingga orang lain itu kita anggap keliru. Nah, tentu ini bukan kacamata atau perspektif yang sebenarnya. Perspektif kacamata yang diajarkan Nabi ketika mengajak orang lain dari sesuatu perbuatan yang tidak baik menjadi baik, dari kemungkaran menuju kebaikan, itu adalah perspektif cinta atau kasih sayang yang itu menjadi bagian daripada rahmah, nilai-nilai yang dibangun oleh Rasulullah, sehingga kita melihat orang lain itu tidak dalam kacamata kebencian terhadap tindakan atau personalnya, tapi yang kita benci itu adalah tindakannya, bukan personalnya. Sehingga ketika tindakannya sudah diperbaiki, maka harusnya pun yang hadir dari orang yang mengajak itu adalah kecintaan kepada saudaranya karena sudah melakukan kebaikan itu sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian kalau orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi kemudian menimbulkan kemungkaran yang baru, maka itu sejatinya menghilangkan esensi atau menghilangkan pahala dari amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sendiri. Dan tentu dalam hal ini diumpamakan seperti orang yang sedang mencuci baju, tapi air yang dipakai untuk mencuci itu adalah air yang mengandung najis, maka bajunya tidak semakin bersih tapi semakin kotor karena ada najis dan akan sia-sia. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkarnya harus dikerjakan dengan ilmu, dengan kapasitas yang dimiliki, dengan psikologi yang baik, dengan kemampuan-kemampuan yang didukung oleh fakta-fakta, data-data yang baik, sehingga kemudian ketika kita melaksanakan, sekali lagi kita berharap bahwa ini yang kita laksanakan bagian daripada ajaran agama, dan yang kita harapkan adalah keridhaan daripada Allah. Dan ketika kita mengajak orang lain, itu semata-mata kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, walakinna Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nadi. Dan pendengar, itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz Eko terkait persyaratan amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang sudah dijelaskan kepada kita tadi, sudah disampaikan ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu sesuai dengan kapasitasnya, dan tentunya untuk pelaksanaannya untuk semua umat muslim, begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi tadi dalam kehidupan sehari-hari memang karena ini bersifat menurut Syekh Tantawi itu fardu kifayah, kewajiban kolektif. Artinya memang orang-orang yang dibekali kemampuan tertentu saja yang kemudian bisa efektif untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya dia punya ilmunya atau dia punya kapasitas nalarnya, kemudian secara psikologi kejiwaannya juga dia baik, kemudian ada akhlaknya. Nah itu, jadi kalau keluar dari 4 rambu-rambu ini, maka itu sebenarnya dia tidak sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya dia tidak punya ilmu untuk itu, dia mau punya semangat memang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak punya ilmunya. Nah maka dia terjebak kepada ketidaktahuannya ini. Jangan-jangan dia menganggap sesuatu itu benar
hanya karena memang dia tidak punya keilmuan terkait dengan kebenaran itu sendiri, sehingga yang tidak benar pun dianggap sebagai kebenaran. Maka memang diusahakan memang sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memang orang-orang tuh punya ilmu terlebih dahulu, atau sesuai kapasitasnya, tidak mengambil kapasitas di luar otoritas dirinya. Misalnya dia bukan pemerintah, tapi kemudian dia mau mencegah kemungkaran, bukan kapasitas sebagai pemerintah, kan itu menjadi kacau kalau setiap orang menghakimi terkait dengan suatu hal tertentu. Dan itu tidak boleh dalam agama sebenarnya, karena kemaslahatan ammah, umum, publik itu harus disesuaikan dengan kapasitas siapa yang berlaku di situ, tidak setiap orang kan. Jadi ada bagian-bagiannya tentu. Nah, orang-orang biasa bisa saja mencegah kemungkaran itu kalau memang bukan kapasitasnya, dengan membenci saja terhadap kemungkaran itu, sehingga tidak melakukan perbuatan mungkar itu sendiri. Baik, dan Pak Ustadz, bagaimana pula Pak Ustadz tadi disampaikan untuk ajakan orang lain berbuat kebaikan, ini sangatlah baik, sangat bagus sekali untuk yang dia lakukan kepada orang lain, namun dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu, Pak Ustadz. Seperti apa? Dan dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu, ketika ada orang ngajakin yang ma'ruf, kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, sebenarnya dia cuma dapat satu bagian. Dia dapat satu bagian, yaitu amar ma'rufnya, yaitu mengajak kepada kebaikannya, tapi tidak dapat nahi mungkarnya, karena dia kan tidak mencegah kemungkarannya. Tapi itu masih mending daripada orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali, dengan anggapan aku kan belum jadi orang baik, jadi tidak usah lah ngajakin orang kebaikan. Tidak peduli lingkungan. Nah itu yang tidak baik sebenarnya. Jadi masih mending nih dapat satu kebaikan, sambil mudah-mudahan gara-gara sering ngajakin orang kebaikan, jadi motivasi untuk jadi orang baik. Aku kan kemarin ngomong begini, tidak enak kalau misalnya kalau tidak dilakukan. Makanya panggilan atau sebutan itu sebenarnya sering mengingatkan kita. Misalnya kalau saya secara pribadi tuh dipanggil Ustadz, gitu kan, itu saya malu kadang-kadang, loh kok Ustadz saya dipanggil begini, tapi kemudian tidak melakukan sesuai dengan kapasitas atau panggilan itu. Sebenarnya bukan juga ini, tapi menjadi pengingat bagi kita, agar kemudian ketika ucapan kita baik, dan mudah-mudahan itu mengingatkan kita untuk jadi orang baik juga. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani, dan pendengar, itu tadi penjelasan disampaikan Pak Ustadz Eko ya. Sekali lagi dengan topik persyaratan amar ma'ruf nahi munkar yang sudah dijelaskan, dan juga semoga kita semuanya bisa mengambil apa isi dan juga manfaat yang disampaikan, termasuk juga untuk saya pribadi untuk selalu melakukan kebaikan ya, walaupun tanpa ajakan atau apa yang kita tahu begitu ya Pak Ustadz ya, paling tidak minimal kita menyampaikan hal-hal baik yang kita ketahui itu. Baik, terima kasih kebersamaan Anda untuk yang sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Untuk selanjutnya pendengar masih bersama kami tim pagi. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi. Anda masih mendengarkan 96,3 MHz RRI Nunukan, kanal inspirasi.